Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mempresentasikan materi kami, yaitu yang berjudul faktor keselamatan kerja, sumber terjadinya kecelakaan, pokok-pokok tindakan yang harus dilakukan dalam menangani kecelakaan dan penanganan limbah. Baiklah, di sini saya ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu ada Nama saya Mutia Alini Fadila. Nama saya Mutia Fitri Harman. Nama saya Ega Setia. Nama saya Mulki Hidayat. dan saya sendiri Egi Rahma Afila. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Elga, pada saudari Elga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan diri kita sendiri atau orang lain. Laboratorium seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya, peralatan tajam, dan api. Oleh karena itu, setiap orang yang bekerja di laboratorium harus selalu mematuhi prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Mengapa keselamatan kerja di laboratorium penting? Yang pertama itu untuk mencegah kecelakaan, yang kedua melindungi peralatan, yang ketiga menjaga lingkungan. Selanjutnya ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada alat pelindung diri atau APD. Ada beberapa di antaranya, yaitu jas lab, kacamata safety, sarung tangan, masker, dan sepatu tertutup. Selanjutnya ada prosedur keselamatan umum. Baca dan pahami prosedur kerja. Sebelum melakukan percobaan, pastikan kita memahami prosedur kerja dengan baik. Selanjutnya, jangan makan, minum, atau merokok di dalam laboratorium. Jangan menggunakan atau memasukkan pipet cairan ke dalam mulut. Jangan mencium bahan kimia secara langsung. Laporkan setiap kecelakaan atau insiden yang terjadi. Simpan bahan kimia sesuai petunjuk. Selanjutnya, bersihkan area kerja setelah selesai percobaan. Jangan bekerja sendirian di laboratorium. Selanjutnya ada penanganan bahan kimia. Baca label bahan kimia dengan seksama. Gunakan bahan kimia dengan jumlah yang sesuai. Jangan mencampurkan bahan kimia sembarangan. Simpan bahan kimia dan jauhkan dari panas bahan kimia yang mudah terbakar. Netralkan tumpahan bahan kimia sesuai prosedur yang benar. Selanjutnya ada penggunaan peralatan. Pastikan peralatan dalam kondisi yang baik sebelum digunakan. Selanjutnya, pelajari cara menggunakan peralatan dengan benar. Jangan mengoperasikan peralatan yang rusak. Selanjutnya, matikan semua peralatan setelah selesai digunakan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang kedua dan ketiga yaitu sumber terjadinya kecelakaan dan kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sumber terjadinya kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, kurangnya pelatihan keselamatan. Ketidakpahaman dan kurangnya pelatihan keselamatan terhadap prosedur di laboratorium ini akan memicu terjadinya kecelakaan yang akan ada di laboratorium. Yang kedua itu penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Penanganan yang tidak tepat terhadap bahan kimia yang berbahaya ini seringkali akan terjadinya kecelakaan seperti
tumpahan atau reaksi kimia yang tidak terduga. Yang ketiga itu kondisi laboratorium yang tidak memadai. Fasilitas laboratorium yang buruk seperti ventilasinya yang tidak memadai itu akan mendapatkan atau memicu suatu kecelakaan. Yang keempat, kelalaian dalam penggunaan alat laboratorium. Ketika kita lalai dalam penggunaan alat di laboratorium itu akan terjadinya kerusakan atau seperti ada bahan kaca di alat laboratorium itu ketika pecah itu akan bisa mengenai badan kita. Yang kelima itu kurang jelasnya petunjuk kegiatan di laboratorium. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium. Yang pertama, tumpahan bahan kimia. Kecelakaan ini disebabkan karena penggunaan bahan kimia yang tidak hati-hati. Tumpahan ini dapat menyebabkan luka bakar atau keracunan. Yang kedua, luka yang disebabkan oleh alat laboratorium. Penggunaan alat seperti pisau, gunting, atau alat tajam lainnya yang menyebabkan luka. Kejadian ini atau kecelakaan ini disebabkan karena kurangnya kewaspadaan. Yang ketiga, kebakaran. Kebakaran di laboratorium sering terjadi atau disebabkan oleh bahan yang mudah terbakar atau kesalahan penggunaan peralatan listrik. Yang keempat, paparan gas berbahaya. Kecelakaan ini disebabkan atau diakibatkan pada penggunaan bahan kimia yang menghasilkan gas berbahaya tanpa ventilasi yang memadai. Yang kelima, kesalahan menggunakan peralatan elektrik. Kesalahan penggunaan atau pemeliharaan alat listrik dapat mengakibatkan kejadian yang fatal seperti sengatan listrik. Baiklah, materi yang keempat yaitu perlengkapan keselamatan kerja yang akan dijelaskan oleh Mutia Fitri. Kepada Mutia Fitri dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai perlengkapan kerja di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat yang memiliki resiko yang tinggi terhadap terjadinya suatu kecelakaan atau cedera, terutama karena penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan menggunakan peralatan yang tajam dan potensi bahaya yang lainnya. Oleh karena itu, penggunaan perlengkapan keselamatan kerja di laboratorium sangat penting untuk melindungi, perhatikan, dan menjaga keamanan lingkungan kerja. Perlengkapan kerja di laboratorium digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, APD atau alat pelindung diri merupakan perlengkapan yang digunakan secara langsung oleh individu untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya. Beberapa contoh APD yang umum digunakan di laboratorium meliputi yang pertama ada kacamata pelindung untuk melindungi mata dari percikan-percikan bahan kimia dan zat-zat yang dapat membahayakan mata. Yang kedua ada chest lab. Chest lab berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia dan tumpahan-tumpahan bahan kimia. Yang ketiga ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang keempat ada masker untuk melindungi saluran pernafasan dari uap dan gas yang berbahaya. Yang kelima ada sepatu keselamatan untuk melindungi kaki dari tumpahan-tumpahan bahan kimia dan benda-benda tajam. Selanjutnya ada helm. Helm berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda yang jatuh atau terjadinya benturan. Yang kedua ada peralatan keselamatan kerja di laboratorium. Peralatan yang dirancang untuk membantu menanggulangi situasi-situasi darurat atau bahaya di laboratorium. Beberapa contoh peralatannya, pertama shower darurat, digunakan untuk mengguyur tubuh atau membasahi tubuh atau membersihkan tubuh dari percikan-percikan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua ada pencuci mata atau surgeon.
digunakan untuk membersihkan mata dari percikan bahan-bahan kimia yang mengenai mata. Yang ketiga ada kotak P3K berisi perlengkapan pertolongan pertama untuk menangani luka yang kecil. Yang selanjutnya ada alat pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di laboratorium. Selanjutnya ada ventilasi untuk membantu mengeluarkan uap atau gas yang berbahaya dari laboratorium. Selanjutnya ada bak pencuci digunakan untuk mencuci peralatan-peralatan laboratorium yang telah digunakan. Selanjutnya ada alat pendeteksi kebocoran gas untuk mengidentifikasi apabila terjadinya kebocoran gas di laboratorium. Selanjutnya ada penanda bahaya yang menunjukkan lokasi bahan-bahan kimia yang berbahaya yang terdapat di laboratorium. Selanjutnya ada pintu keluar darurat. Pintu keluar darurat digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadinya keadaan darurat seperti terjadinya gempa bumi, terjadinya kebakaran di laboratorium. Pintu keluar darurat ini hanya digunakan saat-saat keadaan darurat saja. Selanjutnya ada selimut api digunakan untuk memadamkan api-api yang kecil. Apabila terjadi kebakaran yang bersifat kecil, maka ditutupi dengan selimut api. Yang terakhir ada lemari asam yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang bersifat asam pekat. Di atas lemari asam terdapat saluran udara untuk membuang gas-gas yang ditimbulkan dari asam pekat tersebut. Baiklah, materi yang kelima yaitu pokok-pokok tindakan PPK atau P3K yang akan dijelaskan oleh Mutia Alindri. Kepada Mutia Alindri dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi terkait pokok-pokok tindakan P3K. P3K dimaksudkan untuk memberikan perawatan darurat bagi korban sebelum pertolongan yang lebih lanjut diberikan oleh dokter. Tindakan dari P3K ini juga sering dikatakan sebagai usaha untuk meringankan cedera, sehingga cedera yang terjadi tidak begitu parah. Adapun tujuan dari usaha yang dilakukan dalam P3K ini, yaitu untuk menyelamatkan jiwa korban, meringankan penderitaan korban, serta mencegah terjadinya cedera yang lebih parah, dan juga dilakukan untuk mempertahankan daya tahan korban sampai mendapat pertolongan yang lebih pasti. Ketika tindakan P3K ini dilakukan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama, jangan panik, namun tidak berarti boleh lamban. Yang kedua, perhatikan pernafasan korban. Yang ketiga, hentikan pendarahan. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda syok. Dan yang kelima, jangan memindahkan korban terburu-buru. Selanjutnya yaitu terkait beberapa luka yang dialami pada kecelakaan dalam laboratorium. Yang pertama ada luka bakar, yaitu dengan melakukan pendinginan di area terbakar dengan air mengalir. Lalu tempelkan kompres dingin sampai sakitnya berkurang pada luka bakar yang ringan. Namun saat mengalami luka bakar dengan derajat tinggi, Anda perlu segera mendapatkan pertolongan medis. Lalu yang selanjutnya ada luka karena benda tajam dan benda tumpul. Tindakan pertolongan adalah sebagai berikut. Bila lukanya kecil dan darah tidak banyak yang keluar. Yang pertama, bersihkan luka dengan air, kemudian dengan antiseptik. Lalu tutup luka dengan kain, kasa steril atau plester. Lalu bila perlu dijahit, segera pergi ke rumah sakit. Lalu jika darah banyak keluar, hentikan dahulu pendarahan sebelum pertolongan selanjutnya diberikan. Kemudian, jika luka akibat pecahan termometer, segera pergi ke dokter. Jenis luka berikutnya yaitu cedera pada mata, yaitu kelilipan atau benda kecil masuk ke mata. Kelilipan yang ringan dapat dibersihkan dengan jalan mencuci mata dengan bor water atau air. Bila perlu, dibersihkan dengan kapas yang dibasahi dengan air. Lalu luka di mata kelilipan benda tajam atau tusukan benda tajam dapat melukai mata. Untuk pertolongannya segera dibawa ke dokter. Lalu luka kelopak mata, tutup luka tersebut dengan kasa steril yang selalu dibasahi air dan bawa segera ke dokter. Selanjutnya ada shock.
Pertolongan yang dapat dilakukan pada shock ini yaitu baringkan penderita dengan posisi kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya, kecuali jika dia mengalami gagal otak. Sebaiknya penderita ditempatkan di udara terbuka tetapi jaga tubuhnya agar tetap hangat, yaitu dengan menyelimutinya. Lalu berikutnya ada pingsan. Pertolongan yang dapat dilakukan pada pingsan ini, baringkan penderita di tempat teduh atau dengan datar atau kepala sedikit lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Lepaskan atau longgarkan semua pakaian yang menekan leher dan segera bungkukkan kepalanya di antara kedua lutut sampai mukanya menjadi merah. Bila menderita muntah, miringkan kepala agar tidak tersedak. Kompres kepala dengan air dingin. Hembuskan uap amoniak di depan hidungnya dan jaga agar tetap hangat. Berikutnya ada keracunan. Tindakan-tindakan pokok yang penting untuk menghadapi situasi ini yaitu pertama, cari jenis racun yang telah menyebabkan keracunan tersebut. Misalnya dari botol bekas zat, beracun, atau sisa-sisa yang masih ada. Pertolongan selanjutnya tergantung kepada jenis racun yang didapatkan. Lalu bersihkan saluran nafas penderita dari kotoran, lendir, atau muntahan. Jangan memberikan pernafasan buatan dengan cara mulut ke mulut. Bila diperlukan, diberikan dengan cara lain. Lalu apabila racun tidak dapat dikenali, sementara berikan norit, putih telur, susu, atau air sebanyak-banyaknya untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan. Baiklah, materi yang keenam yaitu penanganan limbah laboratorium yang akan dijelaskan oleh Mulki. Kepada Mulki dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang penanganan limbah laboratorium. Yang pertama yaitu pengertian limbah laboratorium. Secara umum, limbah dapat dianggap sebagai hasil sampingan atau produk sisa dari aktivitas manusia ataupun alam yang tidak memiliki nilai atau kegunaan langsung. Adapun limbah laboratorium itu sendiri adalah sisa atau produk dari proses kegiatan ataupun usaha yang terjadi di dalam laboratorium dan tidak digunakan atau terbuang yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan ataupun makhluk hidup. Limbah laboratorium ini dapat berupa limbah padat, limbah cair, ataupun limbah gas yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium seperti penelitian, uji kualitas, analisis sampel, dan kegiatan laboratorium lainnya. Yang kedua, yaitu jenis-jenis limbah laboratorium. Jenis-jenis limbah laboratorium terbagi atas yang pertama, yaitu limbah infeksius ataupun limbah domestik. Limbah domestik atau limbah infeksius merupakan jenis limbah yang tidak mengandung zat-zat infeksius atau berpotensi menyebabkan penularan penyakit. Contohnya yaitu kertas, plastik, kaca, dan bahan non berbahaya lainnya yang digunakan dalam proses eksperimen atau kegiatan laboratorium lainnya. Yang kedua yaitu limbah infeksius ataupun limbah medis. Sesuai namanya, ini merupakan jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis, kesehatan, dan laboratorium yang mengandung bahan-bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Limbah ini seringkali mengandung bahan-bahan seperti darah, jaringan tubuh, bakteri, virus, obat-obatan, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Ada beberapa jenis limbah infeksius yang perlu dikenali dan dikelola dengan baik ataupun dengan hati-hati dalam lingkungan laboratorium. Di antaranya yaitu yang pertama, limbah infeksius cair. Jenis limbah ini mencakup cairan tubuh manusia yang terkontaminasi seperti darah, urin, cairan cerebrospinal, dan cairan tubuh lainnya. Yang kedua yaitu limbah infeksius padat. Limbah infeksius padat ini meliputi bahan-bahan seperti perban bekas, alat medis sekali pakai yang terkontaminasi, serta kertas atau kain yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya. Yang ketiga yaitu limbah infeksius tajam. Sesuai namanya, ini mencakup benda-benda tajam seperti jarum suntik, pisau bedah, ataupun alat medis lain yang memiliki potensi untuk menyebabkan luka. Yang keempat yaitu limbah bahan pengujian laboratorium kadaluarsa.
Jenis limbah ini terdiri dari bahan-bahan pengujian yang telah melewati tanggal kadaluarsa atau tidak lagi digunakan. Pasalnya, bahan-bahan kimia laboratorium yang sudah kadaluarsa ini memiliki kemungkinan mengalami degradasi atau perubahan kimia yang dapat menghasilkan zat-zat berbahaya ataupun toksik. Selanjutnya yaitu cara penanganan limbah laboratorium. Nah, penanganan limbah laboratorium ini secara umum mengacu pada peraturan penanganan limbah B3 di Permen LHK RI nomor 6 tahun 2021 yang menyatakan bahwa penanganan limbah laboratorium ini terdiri dari beberapa tahap, di mana yang pertama yaitu pemisahan limbah berdasarkan sifatnya. Langkah pertama dalam penanganan limbah laboratorium adalah melakukan pemisahan berdasarkan sifat dari masing-masing limbahnya. Menurut Permenkes RI nomor 7 tahun 2019, aturan warna wadah limbah laboratorium ini berdasarkan sifatnya yaitu yang pertama yaitu warna merah untuk limbah radioaktif, warna kuning untuk limbah infeksius dan patologis, warna ungu untuk limbah sitotoksik, dan warna coklat untuk limbah bahan kimia. Tahap yang kedua yaitu memberi label pada wadah limbah. Setelah pemisahan dilakukan, setiap wadah limbah harus diberi label yang mencakup informasi mengenai jenis, tanggal pengemasan, dan sifat limbah yang berbeda di dalamnya. Tahap yang ketiga yaitu proses pengolahan limbah. Limbah yang sudah terpisah kemudian akan melalui proses pengolahan. Beberapa jenis limbah tertentu perlu melalui proses dekontaminasi sebelum dilepaskan ke lingkungan. Proses dekontaminasi ini dapat dilakukan secara on-site di laboratorium ataupun secara off-site. Proses dekontaminasi limbah cair laboratorium secara on-site dapat dilakukan dengan cara membuang limbah ke saluran air, desinfeksi kimia, dan dengan menggunakan autoclave. Sedangkan proses dekontaminasi on-site untuk limbah padat, metode yang sering digunakan, yang paling banyak diterapkan, adalah dengan autoclave dan insinerasi. Selain pengolahan dengan cara dekontaminasi secara on-site yang langsung dilakukan di laboratorium, limbah yang ada juga dapat dikirimkan pada pihak yang menyediakan fasilitas pengolahan limbah B3 secara offsite. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian penyampaian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.